Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat selalu. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, segmen kali ini saya mau bahas mengenai tips dalam lakukan jual beli tanah. Nah, Bapak Ibu, sebelum jual beli tanah, pastikan agar tidak merasa tertipu ya. Jangan asal lakukan jual beli tanah yang pada akhirnya timbul konflik, timbul sengketa. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses jual beli tanah, maka hendaknya Bapak Ibu perhatikan ya beberapa tips ya untuk lakukan jual beli tanah. Nah, ada beberapa tips Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengetahui informasinya ya silahkan simak terus video ini sampai selesai. Nah, baik Bapak Ibu ya, yang pertama ya, pastikan status tanah ya. Kita harus memastikan status tanah ya. Harus mengecek terlebih dahulu ya, tinjau lokasi. Nah, dalam hal mengecek status tanah ini ya dikenal dengan 3 istilah ya. Ada free, clean, and clear. Apa itu free ya? Yaitu tanah harus bebas dari persoalan sengketa, free ya. Lalu kemudian clean ya. Jadi clean itu ya tidak sedang digunakan untuk kegiatan ekonomi atau seperti misalkan disewakan ya, atau ada orang yang telah mendiami atau menduduki objek tanah tersebut dengan alasan misalkan dia sudah sewa selama beberapa waktu lalu. Dia tidak beli tapi dia sewa ya. Nah, itu kita harus perhatikan, itu namanya clean. Lalu kemudian ada namanya clear ya. Nah, clear. Nah, pastikan ya AJB, GIRIK atau SHM surat tanah ya itu sesuai dengan ukurannya. Batasan-batasan tanahnya itu harus sesuai ya. Itu Bapak Ibu ya untuk clear ya. Jadi persoalannya clear semua, tidak ada masalah. Nah, lalu kemudian tips yang kedua ya, tanah harus memiliki surat yang asli atau lengkap. Nah, ini penting juga nih diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi status tanah tersebut ya harus memiliki surat yang lengkap ya. Surat-surat yang asli. Nah, misalkan ya suratnya harus lengkap dan asli itu ya jangan sampai ya pada saat lakukan jual beli tanah kita hanya diperlihatkan fotokopinya doang ya. Kalau bisa diperlihatkan surat-surat asli, kelengkapannya. Nah, seperti itu ya. Karena banyak nih yang menggandakan surat-surat ya, mirip dengan aslinya. Padahal itu surat palsu. Nah, makanya ya kita harus lihat, harus cek ya. Surat-suratnya juga harus lengkap. Nah, terus kemudian misalkan suratnya itu statusnya masih GIRIK ya. Bapak Ibu perlu mengecek kebenarannya. GIRIK itu dicek di mana? Misalkan di kantor kelurahan atau kantor desa. Nah, kalau misalkan masih statusnya AJB, akta jual beli, maka Bapak Ibu bisa datang ke PPAT atau PPATS ya. Misalkan ada di kantor camat ya, kecamatan. Nah, itu PPATS atau PPAT, ataupun juga bisa ke notaris untuk mengecek status tanah tersebut, AJB-nya ya, surat-suratnya AJB benar gak? Notaris tersebut, PPAT tersebut telah menerbitkan, mengeluarkan ya AJB nomor sekian nomor sekian. Nah, pada tahun berapa? Nah, kalau misalkan statusnya sudah sertifikat hak milik, maka Bapak Ibu datang ke kantor BPN ya untuk memastikan benar gak nih ya status surat tersebut, nomornya juga, objeknya, lokasinya ini sudah sesuai dengan apa yang tertera di SHM. Nah, itu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian tips selanjutnya yaitu harus mengecek kondisi tanah ya. Kita harus mengecek kondisi tanahnya, datang ke lokasi, tinjau langsung ya. Nah, untuk memastikan apa ya, misalkan strategis atau tidak, terus kemudian kondisi keamanan, nyaman, terus kemudian apakah didukung dengan fasilitas
lokasinya strategis, ataukah mungkin sumber airnya bagus dan lain-lainnya. Itu perlu kita tinjau juga, perlu kita perhatikan. Nah, lalu kemudian tips selanjutnya itu pada saat misalkan sudah sepakat nih, sudah cocok harganya, lokasinya sudah bagus, mendukung semuanya, langsung buatkan AJB, akta jual beli ya. Buatkan akta jual beli, langsung di-AJB-kan ke PPATS ya, atau PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah, nah, ataukah ke notaris, terserah Bapak Ibu ya. Nah itu, setelah dibuat AJB, langsung tingkatkan statusnya menjadi SHM ya, sertifikat hak milik ya. Bawa berkas tersebut AJB itu ke BPN untuk segera diproses ya, balik nama, tingkatkan statusnya dari AJB langsung jadi SHM biar tidak timbul lagi persoalan. Artinya kita sudah sah memiliki tanah tersebut ya, secara sah. Nah itu ya Bapak Ibu ya, tips untuk melakukan jual beli tanah. Jangan sampai kita terkecoh, tertipu, karena banyak nih sindikat, banyak nih, khususnya kalau misalkan Bapak menggunakan atau melalui jasa pihak ketiga atau istilah orang saat ini ya calo. Nah ini sangat diperhatikan, jangan sampai salah langkah, salah beli, dan ingat perhatikan juga orang-orangnya, bisa dipercaya atau tidak. Nah itu ya, jadi setiap mendapatkan informasi harus di cross check terlebih dahulu ya, jangan sampai ya kita ditipu, akhirnya menimbulkan kerugian terhadap diri kita, konflik lagi, sengketa lagi ya, berperkara lagi ya, berperkara bisa ke jalur pengadilan negeri ya, bisa ke PT UN, bisa juga melakukan tuntutan pidana ya. Jadi ada beberapa macam tuntutan yang dapat dilakukan ketika ya mengalami kerugian, apalagi terhadap persoalan pokok agraria atau kasus tanah. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.